Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu ini kita akan belajar menghitung kebutuhan pupuk. Kebutuhan pupuk untuk per hektar dan nanti diuraikan lagi pertanaman dalam aplikasinya. Baik, diketahui bahwa kandungan pupuk urea itu sama dengan 46% N. Salah satu jenis pupuk kita yang makro adalah urea, N-nya, diambil N-nya. Berikutnya TSP, itu kandungannya adalah 45% P2O5. Hara makro berikutnya, yang ketiga, yang paling sering dipakai, yang paling penting adalah ZK. ZK itu kandungannya adalah 60% K2O. Nah ini, di samping itu, ada pupuk lain, yaitu SP36. Itu karena 36 ini mengacu pada kandungannya. 36. Itu adalah SP, P-nya itu adalah superfosfat. 36% P2O5. Berikutnya ada juga ZA. Itu kandungannya juga N juga, nitrogen juga. Tetapi dalam persentase yang lebih rendah, yaitu 21% N. 21% N. Ini yang kita ketahui. Macam-macam kandungan pupuk. Nah, bagaimana dengan cara menghitung kalau misalkan dosis per hektarnya diketahui kebutuhan N itu adalah 200 kg N. Kebutuhan P2O5 135 kg P2O5. Dan kebutuhan K2O misalnya di sini dimisalkan saja 120 kg K2O. Maka berapa kilo urea, TSP, dan KCl yang harus diberikan kepada tanaman tersebut di dalam luasan 1 hektar. Mari kita hitung secara berurutan. N tadi N itu diketahui untuk urea adalah 46%. Maka kebutuhan urea yang sebanyak 200 kg 200 kg N, ureanya itu kita misalkan saja sama dengan X, X kilogram. Hitungannya adalah 46% kali X itu harus sama dengan 200 kg. Maka X itu sama dengan 46% ini kan dikalikan X. Nah, 46% ini sama dengan 46/100. Di sebelah kiri, di sebelah kiri tanda sama dengan, ini dipindah ke sebelah kanan. Maka harus dibalik. Perkalian itu kalau dari kiri ke kanan, itu yang tadinya kali menjadi bagi, yang bagi menjadi kali. Maka X akan ketemu sama dengan 200 dikalikan 100/46. Akan ketemu, ini kalau dihitung dengan kalkulator, itu ketemu 434,78 kalau dengan kalkulator. Tetapi kalau di pertanian, di perkebunan, itu tidak harus persis begini. Ini kan agak susah. Angka-angka ini agak susah, dibulatkan aja lah menjadi 435 kg urea, dibulatkan. Jadi urea untuk memenuhi kebutuhan 200 kg N, urea yang dibutuhkan adalah sebanyak
435 kg urea. Bagaimana dengan TSP? Ya. TSP tadi kita ketahui kebutuhannya adalah 135 kg P2O5. Maka berapa TSP yang dibutuhkan? Kita misalkan lagi, TSP itu sama dengan X. Ya. X adalah sebesar berapa? Nah, karena tadi persentase kandungan P2O5 pada TSP adalah 45%, maka 45% X sama dengan 135. Maka X ya, dengan cara yang sama, dari sebelah kiri 45/100, 45% itu 45/100, ya, dipindah ke kanan menjadi dibalik. Yang tadinya 45/100 menjadi 100/45. Maka dengan menghitung, ya, ini bisa dicoret, ini dicoret, 135 dibagi 45 itu adalah 3. 3 dikalikan 100 itu ketemu 300 kg TSP. Itu untuk TSP. Baik, bagaimana dengan ZK? Ya. Tadi diketahui kebutuhan ZK-nya 120 kg K2O. Maka ZK dimisalkan X juga. Yang diperlukan adalah ZK itu kandungan K2O-nya sama dengan 60%. Maka 60% X sama dengan 120. Sehingga X sama dengan, ya, lagi-lagi ini 60/100 dipindah ke kanan menjadi 100/60. Ya. 60 dengan 120 bisa dicoret. Ya. 120 dibagi 60 itu sama dengan 2. 60 dibagi 60 sama dengan 1. Maka ini tinggal 2 kali 100. Jadi kebutuhan ZK-nya adalah 200 kg per hektar. Nah, ini urea, TSP, dan KCl-nya seperti itu kebutuhannya. Jadi semuanya tinggal membalik kandungannya ya, yang tadinya 46%, 46/100%, dalam perhitungan harus dibalik menjadi 100/46. Untuk TSP yang tadinya 45%, 45/100, maka perhitungannya menjadi 100/45. Demikian juga untuk ZK karena 60%, maka perhitungannya adalah 100/60. Nah, bagaimana dengan dosis pupuk masing-masing pupuk tersebut per tanaman? Misalkan jarak tanamnya 2,5 kali 2,5 meter. Dari materi sebelumnya menghitung populasi, kita ketahui bahwa populasi bujur sangkar itu sama dengan luas dibagi jarak tanamnya. Maka populasi untuk jarak tanam 2,5 kali 2,5 meter adalah sebesar 10.000 dibagi 2,5 kali 2,5 sama dengan 1.600 tanaman. Ya, 1.600 tanaman. Maka kebutuhan pertanamannya tadi sudah dihitung 435 kg urea per hektar. Nah, untuk memudahkan pembagian, satuannya kita perkecil menjadi gram. Ya, kita ketahui, ya, konversi dari kilogram ke gram itu adalah dikalikan 1000. Maka 435 kg urea per hektar itu sama dengan 435.000 gram. Ini dijadikan gram supaya mudah karena pembaginya 1.600 nanti pembagi per tanamannya. Maka per pohon atau per tanaman itu akan ketemu 435.000 gram. Ya, ini tadi kilogram menjadi gram dibagi 1.600 tanaman atau 1.600 pohon akan ketemu
271,875 atau 272 gram. Atau seandainya Anda menjawab di dalam ujian ya, misalkan menjawab 270 gram Pak, itu sudah betul. Karena di lapangan itu angka 2 gram itu tidak terlalu penting ya, tidak terlalu kentara lah, tidak terlalu signifikan. Jadi seandainya Anda menjawab 270 pun sudah benar. Ya, karena 2 gram. Tapi ingat ya, kalau di lapangan saya menghitung di lapangan itu bisa. Anda menjawab ini 270 masih benar, 275 masih saya benarkan, 280 pun masih benar. Tetapi kalau untuk di lab, angka-angka begini harus tepat ya. Jadi untuk kegiatan Anda di laboratorium, misalkan butuh zat pengatur tumbuh atau apa, atau pupuk ya, itu untuk di lab tidak boleh dibulatkan. Berbeda dengan di lapangan. Kalau di lapangan ada beda 1 gram 2 gram itu non signifikan. Tetapi kalau di lab sangat signifikan. Nggak boleh ya. Tidak boleh. Jadi ini kalau di lapangan untuk kebun bisa Anda menjawab 270. Ya, 270 masih benar. 275 juga benar. Itu biasanya untuk memudahkan dalam tera kebutuhan pupuk. Itu untuk urea per pohonnya. Bagaimana dengan TSP? Sama dengan urea. Ya. Untuk TSP, jadikan gram juga. Akan ketemu yang 300 gram, itu ketemu 300.000 gram. 300 kilogram, itu akan sama dengan 3.000 gram. Maka per pohon, ya, karena 1 hektar 1.600 pohon atau tanaman, maka akan ketemu 187,5 gram per tanaman. Ya. Baik, ini kalau di lapang Anda menjawab 190 masih benar, 185 masih benar, tapi rata-ratanya adalah 187,5. Ini perhitungan. Jadi untuk memudahkan tera itu kadang-kadang ya yang terdekat aja lah Pak, 180 masih benar. Ya, 185 itu juga benar. SP. Baik, next terakhir untuk ZK. ZK perhitungannya sama. Ya, jadi jadikan dari kilo, jadikan gram, akan ketemu 200 gram per hektar. Dan per pohonnya 200.000 dibagi 1.600 tanaman akan ketemu 125 gram per tanaman. Itu adalah kebutuhan pupuk untuk pertanaman, untuk urea, TSP, dan KCL. Nah, tadi di awal kita ketahui macam N itu ada urea, juga ada ZA. Cuma kandungannya beda. Kalau urea 46% N, kalau ZA kandungannya adalah 21% N. Permasalahan di lapangan adalah bagaimana kalau seandainya urea di lapangan tidak ada. Yang ada itu adalah ZA. Maka urea harus diganti dengan ZA. Nah tadi perhitungan pertanamannya ketemu 272 ya. 272, tapi saya katakan 270 juga benar. Ya masih boleh lah di lapangan 270. Nah ini seandainya kebutuhan urea adalah 270 gram per tanaman. Jika diganti dengan ZA, maka berapa ZA yang harus diberikan? Mari kita hitung. Kandungan urea, N-urea 46%. Kandungan N-ZA 21%. Maka kebutuhan ZA itu kita tinggal membandingkan kandungan saja, kandungan N-nya saja. Yaitu ZA karena kandungan N-nya lebih sedikit, maka nanti ZA yang harus diberikan tentu harus lebih banyak. Ya, ini separuh lebih nih. Ya, berarti 2 kali lipat lebih nih. Kebutuhannya pasti 2 kali lipat lebih dari kandungan
N pada urea dan N pada ZA itu kan separuhnya lebih ya, enggak ya. Jadi kalau separuhnya kan 23, ini 21. Berarti nanti akan lebih besar. Nah, ternyata dalam hitungan itu kita balik saja 46 per 21 dikalikan 27 akan ketemu 590 gram ZA per tanaman. Jadi kalau dengan urea cukup 270, maka dengan ZA harus 590 gram. Baik, itu untuk N. Bagaimana untuk SP, TSP 36, TSP ya. Dengan kandungan P2O5. Tadi di awal kita ketahui ada SP36 ya. SP36 itu kandungannya 36%. Seandainya kita sulit menemukan TSP, yang ada saat ini SP36 ya, sementara di buku-buku itu dosis pupuk masih menggunakan yang lama, itu adalah dengan TSP ya. Misalkan TSP dalam perhitungan ketemu 180 gram per tanaman. Kalau TSP ini harus diganti menjadi SP36, maka SP36 yang dibutuhkan adalah memperhitungkan kandungan ya, kandungan P2O5, karena yang diambil itu bukan TSP-nya tetapi P2O5-nya. Jadi P2O5-nya nanti yang kita harus setarakan ya, bukan TSP-nya. Maka TSP jika diganti dengan SP36 dibutuhkan sebanyak 45 per 36 kali 180 gram per tanaman akan ketemu 225 gram per tanaman. Ya. Itu untuk TSP ya. Jadi TSP diganti ke SP36 itu yang dari 180 akan menjadi 225. Bagaimana dengan K2O? Nah, K2O itu di Indonesia yang ada dua macam, yaitu ZK dan KCl. Nah, kebetulan KCl dan ZK itu kandungan K2O-nya sama-sama 60%. Jadi untuk ZK misalkan harus diganti dengan KCl, itu gramnya akan ketemu sama. 100 diganti 100 juga karena kandungannya sama-sama 60%. Itu untuk K. Baik, ini sebagai patokan saja. Ini contoh kasus 180 ya, 270. Ini kalau rumus umum. Rumus umum kalau ada substitusi dari ZA menjadi urea atau dari urea menjadi ZA. Maka X gram urea itu sama dengan 46 per 21 ZA sama dengan 2,2 X gram ZA. Lebih banyak ya. ZA-nya lebih banyak karena kandungan ZA-nya lebih sedikit. Sementara kalau kita harus mengganti dari ZA diganti menjadi urea karena kandungan N-urea itu lebih tinggi, maka koefisiennya akan lebih kecil ya. Kebetulan ini 21 per 46 sama dengan 0,46. Ini seolah-olah sama dengan kandungan urea ya. Padahal ini hanya kebetulan angkanya sama. Ya. Jadi kalau ZA diganti urea itu dikalikan dengan 0,46 kali jumlah ZA yang diberikan. Tapi kalau urea diganti dengan ZA, maka ada pengali 2,2, lebih banyak. Karena ZA-nya lebih kecil kandungannya. Bagaimana dengan TSP kalau diganti dengan SP36? Sama, ya. Kita hanya memperhitungkan kandungannya saja. Ya. TSP diganti SP36 itu lebih
banyak, ya, harus lebih banyak, yaitu 45% dibagi 36% sama dengan 1,25 SP36. Jadi kalau TSP diganti menjadi SP36 lebih banyak, pengalinya adalah 1/4-nya. Sementara kalau SP36 diganti menjadi TSP, itu pengalinya hanya 0,8 karena 36/45. Ya, itu akan ketemu 48. Adik-adik jangan terlalu tergantung kepada kalkulator dalam menghitung seperti ini ya. Coba menghitung seperti ini, 36 dibagi 45 itu berapa? Ya. Jadi begini, sederhanakan. 36 kita bagi 9. Ya, ini kebetulan angka yang sama adalah 9. 36 dibagi 9 itu sama dengan 4. 45 dibagi 9 itu sama dengan 5. Jadi ini 36/45 itu sama dengan 4 dibagi 5 sama dengan 0,8. Jadi kita jangan selalu tergantung pada kalkulator maksud saya ya. Sama dengan yang atas ini juga begitu. 45 dibagi 36. Jangan kalkulator, ya. Kita sederhanakan. 45 dibagi 9, 5. 36 dibagi 9, 4. 5 dibagi 4, 1/4 atau 1,25. Ini untuk pengali dari TSP menjadi SP36, 1,25. Sedangkan untuk pengali SP36 menjadi TSP adalah 0,8. Saya kira demikian untuk menghitung kebutuhan pupuk, ya, urea, ya, TSP, ZK atau KCL, ZK sama KCL itu sama-sama K2O kandungannya dengan persentase yang sama, sehingga ZK dan KCL tidak kita hitung di sini. Saya kira demikian cara menghitung kebutuhan pupuk, ya, kebutuhan pupuk per hektar, ya, terus dibagi jumlah populasi pertanaman, maka akan ketemu kebutuhan pupuk pertanaman. Saya kira demikian pertemuan kita kali ini. Minggu depan kita lanjutkan dengan bagaimana menghitung kebutuhan bahan pembibitan. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.